adik-adik, selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama dan kemudian pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Dalam membandingkan pecahan, kita akan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Terlebih dahulu, Ibu perkenalkan tanda-tanda yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada tanda seperti ini. Bagaimana kita membaca tanda ini? Cara yang paling mudah adalah kita menarik garis lurus dari atas ke bawah ya. Kita tarik garis, akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan berbentuk, maka kita akan membacanya menjadi lebih kecil ya. Kemudian ada tanda yang kedua, tanda yang seperti ini. Sama seperti yang pertama, kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, akan membentuk huruf B, dibaca lebih besar. Dan yang terakhir adalah tanda yang seperti ini. Adik-adik kalau ini sudah pasti tahu. Ini dibaca dengan sama dengan. Oke. Selanjutnya di sini ada soal 1/3 titik-titik 2/3. Kita akan membandingkan dua pecahan berikut. Untuk membandingkannya ada dua cara. Yang pertama yaitu perhatikan bagian bawahnya atau bagian penyebutnya. Di sini penyebutnya sama yaitu 3. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama bisa langsung kita bandingkan saja yaitu dengan melihat yang bagian atas yang disebut dengan pembilang. Pecahan yang pertama, pembilangnya adalah 1. Sedangkan pecahan yang kedua, pembilangnya adalah 2. Maka kita bandingkan 1 titik-titik 2. 1 itu lebih kecil daripada 2. Maka kita kasih tanda lebih kecil. Sehingga di atas pun sama, kita kasih dengan tanda lebih kecil. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Soal yang selanjutnya, 3/4 titik-titik 1/4. Ini juga memiliki penyebut yang sama. Langsung dilihat pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Kita bandingkan antara 3 dan 1. 3 itu lebih besar daripada 1, maka kita beri tanda lebih besar. Untuk pecahannya pun kita beri tanda lebih besar, sehingga 3/4 itu lebih besar daripada 1/4. Selanjutnya 2/7 titik-titik 3/4. Perhatikan di sini penyebutnya berbeda, penyebutnya yaitu 7 dan 4. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, ada cara mudah yang akan Ibu ajarkan, yaitu yang pertama dengan cara mengali silang. Ya, kita kali silang antara pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Kita kali silang nih. Maka kita tuliskan 2 dikali 4, hasilnya 8. Kita kali silang pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu 3 dan 7. Maka kita tulis di bawahnya 3 dikali 7, hasilnya 21. Untuk pecahan yang pertama, di sini hasilnya adalah 8. Dan pecahan yang kedua, di sini hasilnya adalah 21. Sehingga kita bandingkan menjadi 8 lebih kecil daripada 21. Maka untuk pecahannya pun menjadi lebih kecil. 2/7 itu lebih kecil daripada 3/4. Contoh yang terakhir adalah 2/4 titik-titik 4/8. Ini juga penyebutnya berbeda yaitu 4 dan 8. Kita kalikan, kali silang yaitu 2 dikali 8. Kita tuliskan di bawahnya 2 dikali 8, hasilnya 16. Kita kali silang antara pembilang pecahan kedua yaitu 4 dengan penyebutnya 4. Kita tulis di bawah 4 kali 4 yaitu hasilnya adalah 16.
Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 11/3. Namun sebelumnya Ibu akan beritahukan dulu, apakah yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Baiklah, di sini soalnya 11/3. Cara yang pertama kita gunakan adalah membuat pengurangan berulang bilangan 11 dan 3. Oke, di sini kita tulis 11 dikurang 3, yaitu 8. Kemudian 8 masih bisa dikurang 3, kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya sama dengan 5. 5 juga masih bisa dikurang 3. Kita kurangkan 3, hasilnya menjadi 2. Oke, 2 kita kurangkan 3 sudah tidak bisa ya adik-adik, maka cukup sampai di situ saja. Nah, langkah selanjutnya kita lingkari yang merupakan angka 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka di sini kita lihat ada 3, angka 3. Kita tuliskan di sini ya. Kita hitung 3-nya 1, 2, 3. Maka di sini pun kita tuliskan 3. Oke. Nah, sekarang kita mau menuliskan pembilang dan penyebutnya berapakah? Nah, untuk pembilang yang 2 ini kita pindahkan ke atas menjadi pembilang di sini. Maka 2-nya menjadi pembilangnya. Untuk penyebutnya di sini 11/3, penyebutnya adalah 3. Nah, untuk penyebutnya salah 3, tidak boleh ada yang lain ya. Untuk penyebut itu kita sesuaikan dengan pecahan yang pertama. Kalau di sini 5, berarti di sini penyebutnya 5. Kalau di sini bilangannya 7, maka penyebut di sini pun 7. Nah, di sini penyebutnya 3, maka di sini kita tuliskan 3 juga. Sehingga hasilnya menjadi 3, 2/3. Nah, itu cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 14/9. Ya. Nah, untuk cara yang kedua sama. Nah, untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan pembagian porogapit atau biasa disebut dengan pembagian bersusun. Maka kita tulis dulu porogapitnya, sudah. Nah, di bagian dalam itu 14, di bagian luarnya itu 9. Kita bagikan 14 dibagi dengan 9. 14 dibagi 9. Perkalian 9 yang mendekati 14 berapa? Tentu saja 1 ya. 1 kali 9 hasilnya 9. Kenapa tidak 2? Kalau 2 dikali 9 itu hasilnya sudah 18, sudah melebihi. Maka hasil yang mendekati adalah 1. Kita tuliskan 1 di atas, kemudian kita kalikan. 1 dikali 9, kita taruh di bawah 14. 1 dikali 9 hasilnya 9. Sudah, kita kurangkan. 14 dikurang 9 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 9. 5 dibagi 9 itu tidak cukup karena terlalu sedikit atau terlalu kecil. Maka berhenti sampai di sini ya. Nah, selanjutnya 5 itu kita naikkan ke atas sini, dia menjadi pembilang. 5-nya menjadi pembilang per. Untuk penyebutnya sama seperti yang pertama. Pecahan yang pertama angkanya adalah 9 penyebutnya, atau di sini juga 9. Maka penyebutnya di sini pun 9. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah 1/5/9. Itu cara yang kedua. Lanjut ke cara yang ketiga. Soalnya adalah 17/5. Nah, untuk cara yang ketiga kita gunakan pembagian langsung ya. 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 yang mendekati 17 perkalian 5 berapa? 3 ya. Kalau 4
sudah lebih karena 4 kali 5 adalah 20, sehingga kita tuliskan 3. Kemudian 3 dikali 5 itu berapa tadi? 15 kan? Nah, kita hitung selisih antara 17 dan 15 atau 17 dikurang 15 itu hasilnya adalah 2. Maka ini sisanya adalah 2, sisa 2. 17 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3, sisa 2. Nah, untuk mengubah pecahan 17/5 menjadi pecahan campuran tinggal dipindahkan saja. 3-nya kita jadikan menjadi bilangan bulat di sini ya, 3. Kemudian sisa 2 ini menjadi pembilangnya. Di atas menjadi 2. Nah, kemudian penyebutnya sama. Penyebut pecahan pertama adalah 5, maka di sini pun menjadi 5. Maka hasil akhirnya adalah 32/5. Kali ini kita akan belajar cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, silakan adik-adik perhatikan dengan seksama agar adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Namun, sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum ya. Kita langsung ke materinya. Di sini sudah ada soal yaitu 1, 2/3. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa ya. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Mengerti ya adik-adik? Langsung ke cara mengubahnya. Caranya adalah kita tulis dulu per 3 ya, kita tuliskan per 3 dulu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita kalikan antara penyebut dan bilangan bulat atau 3 dengan 1 itu kita kalikan. Kemudian ke atas kita tambahkan, maka menjadi 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 1 itu 3 ditambah 2, maka hasilnya menjadi 5. Per bawahnya adalah penyebutnya 3, menjadi 5/3. Maka hasilnya menjadi 5/3. Kita coba dengan soal kedua. Kita tuliskan sama dengan per, berarti ini penyebutnya adalah 5, maka per 5. Sama seperti tadi. Kita kalikan 5 dikali 2 ditambah 3. Sama dengan, adik-adik perhatikan 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. 10 ditambah 3, hasilnya adalah 13. Per penyebutnya 5. Maka hasil akhirnya adalah 13/5. Satu contoh lagi. Kita langsung kalikan saja ya. 4 dikali 7 hasilnya 28. 28 ditambah 2 itu hasilnya adalah 30. Maka menjadi 30/7. Gampang ya. Itulah tadi cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat untuk belajar di rumah supaya kalian bisa menjadi orang-orang hebat ya.